Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Lakvito Channel. Jadi kesempatan hari kali ini ya, jadi untuk saya dapat pertanyaan dari teman-teman, dari subscriber, Mas tolong bikinin diagram untuk kelistrikan, terutama bagian pengisian dari bit yang LED terbaru, Mas. Itu kayak gimana? Nah, di video kali ini akan saya jelaskan bagaimana alur dari pengisian bit yang terbaru. Oke, untuk teman-teman subscriber ataupun teman-teman penonton mekanik semua, jangan lupa tekan tombol subscribe dan dukung terus channel kita. Oke, silahkan teman-teman simak videonya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya buatin untuk diagram kelistrikan pengisian aki pada bit yang LED yang terbaru teman-teman. Jadi sesuai permintaan teman-teman subscriber. Jadi ada yang bertanya, Mas, kalau aki saya tekor itu part apa aja yang harus dicek? Apa langsung ganti kiproknya ini, apa jadi untuk bit LED yang baru ini untuk ECM kiprok ini jadi satu, jadi kalau ganti ya satu gelondong ini ECU nya. Jadi di konten berikut ini ini sudah saya gambarkan untuk itu diagram kelistrikannya. Jadi ini khusus pengisian aki ya teman-teman, bukan untuk pengapiannya. Mungkin nanti untuk pengapiannya bisa di konten berikutnya. Jadi ini teman-teman, untuk pengisian dari bit yang LED yang terbaru, jadi mungkin hampir sama kayak yang bit ISP yang lama, cuman ini ada, nanti saya jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi ini ECM nya, jadi dari ECU nya, ECM sama kiprok ini jadi satu. Untuk ECM ini dia ada kabel sepul, jadi kabel sepulnya itu ada 3. Jadi ada warna merah strip kuning, sama merah strip putih, sama merah strip biru teman-teman. Jadi ini yang terbaru. Mungkin ini untuk sepulnya. Jadi sepulnya ada 3, dia jadi dari sepul dia masuk ke ECU. Terus dia ada ini untuk masanya, jadi masa ECM dia langsung ke rangka. Jadi ada persimpangan di sini di T-nya, ada persimpangan di masa akinya. Jadi tapi ketemunya juga sama. Jadi kalau teman-teman kok di kontakon kok enggak connect semua, ECM kok enggak, ECM-nya bermasalah, teman-teman bisa cek ini masanya putus enggak. Siapa tahu ini masanya putus, jadi dia ECM-nya nggak mau keluar, pengapiannya nggak keluar teman-teman. Ini untuk saya jelaskan ya. Jadi untuk arus positif aki, dia keluar. Jadi dia dapat itu masuk dari, jadi dia keluar lewat sekring 20 ampere, warnanya merah strip hitam. Merah strip hitam dia nanti ke relay main ya teman-teman. Jadi dia ke relay main, relay yang kaki 4 ini teman-teman. Jadi untuk bit LED, bit ISP juga sama, dia ada 2 relay, satu relay main, satu relay starter. Jadi relay main dia 4 kaki, kalau untuk relay starter dia 5 kaki. Tuh, jadi untuk relay starter
dia nanti geser on off, kayak ada on off nya teman-teman. Jadi geser ketika di kontak on, di starter dia nanti pindah, geser, terus nanti kembali lagi gitu. Jadi ini untuk kembali lagi ya ke sini untuk ini apa? Jadi dari relay dia ke untuk merah strip hitam dia masuk juga ke kunci kontak. Terus yang keluar dari relaynya ini hijau strip putih, dia masuk ke ECM. Jadi dari relay main, relay kaki 2 itu ada kabel warna hijau strip putih, ini ya green strip white, jadi dia masuk ke ECM. Untuk satu lagi ini untuk black, jadi warna hitam ya, PL ini black hitam, dia masuk ke kunci kontak ya teman-teman. Terus itu apa, untuk warna hitam leres kuning dia masuk ke relay starter ya teman-teman. Jadi setelah dia dari relay main dia keluar warna warna hitam ya teman, warna hitam strip kuning, dia masuk ke relay starter. Untuk hitamnya yang ke kontak dia pecah, dia masuk ke relay starter juga itu. Jadi untuk hitamnya dia masuk ke kontak juga, dia masuk ke relay starter juga teman-teman. Nah ini untuk kontaknya ya saya jelasin. Jadi untuk kunci kontak dia ada 4 kabel, masih sama rata-rata untuk Honda 4 kabel semua. Untuk merah strip hitam, red strip black, jadi merah strip hitam, ada warna hitam, ada warna ini apa? Ada warna hitam strip merah sama hitam strip hijau teman-teman. Jadi untuk hitam strip hijau itu dari ECM dia keluar masuk ke kontak. Terus ini juga ada kabel. Jadi ini dari ECM dia keluar warna hitam strip itu apa? Hitam strip hijau. Tapi dia masuk ke sekring dulu 5 ampere. Setelah masuk ke sekring 5 ampere, jadi dia keluar warnanya sudah itu apa? Warnanya sudah ganti ke hitam leres merah kayaknya teman-teman. Sebentar, kepotong sebentar untuk warnanya ini tadi. Jadi dari itu apa, kunci kontak 4 kabel, ini untuk warna. Jadi ini dari ECM, 2 dari ECM, 2 dari relay main, sama itu apa, aki 12 volt. Oke. Jadi saya jelaskan dulu ya. Ini dari ECM hitam leres hijau, dia keluar masuk ke sekring 5 ampere. Setelah masuk ke sekring 5 ampere dia keluar dengan warna hitam strip merah. Dia ke soket kontak, teman-teman. Yang satunya ini hitam leres hijau, jadi dia juga masuk ke kontak. Jadi ketika teman-teman kontaknya kok rusak pas perjalanan, kunci kontaknya hilang, alternatif sementara mau dinyalain, teman-teman bisa itu dijemberin untuk warna hitam leres hijau ini dia dijember sama hitam ini ke relay main. Yang satu lagi hitam leres merah, dia teman-teman jemberin ke ini merah leres hitam. Oke. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti biasanya konslet teman-teman.
Kalau nggak konslet ya ECU nih teman-teman yang Suloyo nanti. Setelah itu saya jelasin ke relaynya. Jadi untuk relay ini, relay starter, dia fungsinya ini ada 5 kaki, yang 3 dia untuk geser ketika di kontak on. Di starter dia nanti geser ke sini, nanti ketika udah selesai dia kembali lagi. Nah yang kaki 2 ini satu dapat warna hitam, ini juga dari relay main. Yang satu lagi warna kuning. Jadi relay kaki 5 itu ada 5 itu apa? Jadi kakinya ini untuk kabelnya ya teman-teman. Kok kakinya terus. Untuk kabelnya yang yellow, yang kuning dia masuk ke ECM. Terus sama yang warna merah strip itu apa? Hitam. Jadi dia masuk ke ECM juga. Nah, jadi ini teman-teman, ketika teman-teman motornya kok beat, akinya kok nggak nyampe 14,5 pengisian akinya ini, teman-teman cek pakai avometer, kok akinya kok kurang dari 14,5 pengisiannya, teman-teman bisa cek. Pertama kali dicek itu relay ini dulu, jadi relay starter. Untuk relay starter bisa teman-teman copot, dicek kaki-kakinya, biasanya itu teyeng. Jadi kakinya ada yang teyeng salah satu, dia nggak mau ngisi untuk akinya ini teman-teman. Jadi ini akinya dia nanti ngedrop pengisiannya nggak ada 12, biasanya 12,5 tok teman-teman. Jadi dicek dulu kaki-kakinya ini, kok kaki-kakinya normal, masih ngedrop, teman-teman bisa cek di bagian sekringnya dulu ya. Jadi teman-teman sekring 20 dicek, sekring 5 ini dicek. Jadi 2 sekring ini jangan sampai terlalu kebesaran. Kadang ada yang habis dari bengkel umum, dia digonta-ganti sekringnya, dibolak-balik. Jadi yang ini dikasih 20, yang ini dikasih 5. Jadi ya itu teman-teman apa, sering ngedropnya ini. Jadi sekringnya ini kebolak-balik, jadi nggak sesuai sama ukurannya. Itu ya teman-teman, cek sekringnya dulu. Kalau sekringnya udah normal, relaynya ini kok udah teman-teman bersihin, akinya masih tetap ngedrop, tapi ya dengan catatan ini harus normal dulu pengecekannya. Teman-teman bisa coba jajal pakai relay yang baru. Kalau pakai relay baru kok masih sama, teman-teman bisa cek kabel ininya, kabel spoolnya ini, kabel spool yang ke ECM. Jadi kabel spool ini dia 3 ini masuk ke ECM, ke soketnya. Jadi dia masuk, biasanya rata-rata kasusnya itu pada gosong leleh. Nah ini nanti bisa dibersihin untuk yang lelehnya itu. Oke. Kalau ini normal, untuk pengecekannya ini sebenarnya mudah teman-teman. Untuk spoolnya pakai avometer bisa, tapi rata-rata kalau spool untuk tipe Honda ini awet teman-teman, jarang rusak kalau nggak kena banjir rob, banjir air laut. Terus kayak itu apa, kayak itu teman-teman apa, kayak magnetnya pas baut kipasnya itu dikasih baut 10 tapi terlalu panjang lah, ini bisa rusak spoolnya ini. Biasanya ambiar gara-gara itu teman-teman. Jadi rata-rata di kasus beat yang
terbaru itu di relanya ini aja. Jadi relanya dia ini tayang kotor. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.